Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan buta hati, heart blind. Saya membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Saudaraku yang terkasih, ketika Raja Herodes telah mendengar informasi dari kedatangan orang Majus dari timur bahwa Mesias telah lahir, mereka telah melihat bintangnya di timur, maka ia memanggil semua ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala dan bertanya kepada mereka di mana Yesus sang Mesias itu lahir. Dan para imam serta ahli-ahli Taurat menjawab, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Para imam dan para ahli Taurat, mereka mengerti bahwa secara harfiah hal itu telah tertulis dan telah dinubuatkan oleh para nabi. Meskipun mereka tahu secara harfiah, tetapi hati mereka sesungguhnya adalah buta. Artinya secara rohani mereka sedang buta. Mereka tidak dapat mengerti kebenaran. Para imam dan ahli Taurat tidak membutuhkan Yesus penebus dosa, sebab mereka terlalu percaya bahwa korban dan perbuatan baik sebagaimana tertulis di dalam aturan-aturan hukum Taurat dianggap sudah cukup untuk memperoleh pengampunan dosa atas kesalahan-kesalahan mereka. Di sisi lain, sebagaimana tertulis di dalam kitab Hosea, bahwa korban dari umat untuk pengampunan dosa dipandang sebagai sumber keuntungan oleh para imam. Mereka tidak melihat kebenaran karena mereka buta secara rohani bahwa sistem korban dalam aturan hukum Taurat hanyalah ketetapan Allah yang bersifat sementara sebelum Yesus sang penebus dosa lahir di dunia. Saudaraku yang terkasih, semoga kita yang sudah mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai sang penebus dosa tidak tergolong orang-orang yang buta hati, tetapi kita menjadi orang-orang yang melek rohani, bisa melihat bahwa ini adalah wujud kasih Allah untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Semoga renungan singkat ini mengingatkan kita tentang sikap yang tidak boleh kita tiru, yaitu sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tahu secara harfiah tetapi tidak mengerti makna spiritual di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua.